Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabel menggunakan HTML. Oke, pertama kita gambarkan dulu ya sebuah tabel. Jadi tabel itu kan sebenarnya adalah kumpulan baris dan kolom. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini yang kita sebut baris, kemudian ini yang kita sebut kolom. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat bahwa tabel ini punya 4 baris dan 3 kolom. Di HTML untuk membuat tabel ada beberapa tag yang wajib kita gunakan. Yang pertama, untuk membuat tabel kita harus menggunakan yang namanya tag table. Jadi tag table ini gunanya memang untuk membuat tabel ya. Kemudian untuk membuat baris kita menggunakan yang namanya tag tr. Tag tr itu singkatan dari table row, gunanya untuk membuat baris. Kemudian kalau kita mau membuat sebuah kolom itu di HTML dibagi dua, ada kolom untuk header, ada kolom untuk konten. Jadi yang di atas ini biasanya kalau kita mau buat header berarti dia termasuk kolom header. Kemudian yang di bawah-bawahnya ini yang berisi konten itu termasuk kolom konten. Jadi kalau kolom header kita pakai yang namanya TH. Nah, itu singkatan dari table header. Nah, ini gunanya untuk kolom header. Kemudian untuk kolom data atau konten kita pakai namanya TD. Ini singkatan dari table data. Nah, ini gunanya untuk buat kolom konten. Jadi 4 tag ini yang wajib ada di dalam HTML tabel. Baik, sekarang kita akan coba praktek. Di sini saya sudah buat sebuah file HTML. Kemudian kita buat tag HTML-nya. Di sini kita buat tabelnya menggunakan tag table. Oke, jadi seperti ini. Kemudian pertama kita buat baris untuk headernya. Jadi baris itu kan menggunakan tr. Kemudian kalau kolom untuk header itu kan kita menggunakan yang namanya th. Di sini anggaplah kolom pertama itu name, kolom kedua nama, kolom header ketiga jenis kelamin. Oke, sekarang kita coba previewnya. Oke, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita buat baris untuk kontennya. Kemudian kolom untuk konten itu kita menggunakan tag td. Oke, bisa dilihat jadi seperti ini ya. Dan ini tidak ada bordernya karena memang secara default memang tabel itu tidak ada bordernya. Kalau kita mau ngasih border, sebenarnya kita tinggal nambah atribut di sini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kalau kita nambah, kita bisa pakai cara cepatnya, tr kali 2. Jadi kita buat baris 2 sebanyak 2. Kemudian pada masing-masing baris kita buat kolom, masing-masing kolomnya ada 3. Oke, jadi seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menggabung 2 atau lebih sel pada sebuah tabel. Contohnya pada tabel ini, umpamanya kita ingin membuat seperti ini. Kita menggabung 2 kolom, atau bahkan kita juga bisa menggabung 2 baris seperti ini. Jadi bagaimana cara membuat
tabel seperti ini di dalam HTML. Jadi kalau kasus pertama ini, jadi kasus yang ini kan menggabung dua kolom. Berarti di sini kita akan menggunakan atribut yang namanya call span. Kemudian kalau pada kasus yang kedua ini kan menggabung dua baris atau lebih nanti ya. Ini kita menggunakan atribut yang namanya row span. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk praktek. Jadi di sini saya akan tambahkan satu baris baru untuk kolom. Jadi di sini saya tambah kolom untuk total. Kemudian kolom lagi untuk jumlahnya. Contohnya 3 ya. Jadi seperti ini. Kemudian pada kasus ini saya ingin kolom total ini menempati dua kolom. Kemudian jumlahnya ini nanti ada di kolom ketiga. Caranya adalah di TD-nya total kita tambah atribut call span. Dan di sini kita tentukan bahwa kolom ini akan menempati berapa kolom. Jadi pada contoh kasus ini kan kolom total akan menempati dua kolom. Oke, jadi bisa dilihat sekarang bahwa PD yang pertama dia akan menempati dua kolom, kolom pertama dan kolom kedua. Dan seandainya ini saya ubah menjadi 3, maka dia akan menempati 3 kolom sekaligus. Sedangkan TD yang ini dia akan dianggap kolom yang keempat seperti ini. Jadi ini sebenarnya salah ya. Jadi intinya call span ini di sini kita tentukan jumlah kolom yang akan digabung. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke 2. Jadi kan yang benar seperti ini. Untuk row span juga sama konsepnya ya. Jadi kita menggabung beberapa baris. Jadi contoh umpamanya total ini mau saya buat laki-laki dan perempuan, tapi di tulisan totalnya ini dia menempati 2 baris seperti ini. Jadi kita tinggal buat satu baris lagi dengan satu TD. Jadi contohnya gini, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Oh, laki-lakinya ada 2 ya. Kemudian di bagian ini kita tambahkan row span 2. Oke, jadi seperti ini. Jadi kolom ini menggabung 2 kolom, TD ini menggabung 2 kolom dan 2 baris. Jadinya seperti ini. Yang harus selalu kita perhatikan adalah jumlah kolom pada setiap barisnya ya. Jadi kolom tanpa call span dan row span itu jumlahnya 3 kan. Jadi setiap baris harus punya 3 kolom. Contoh di sini. Kenapa ini cuma punya 2 TD? Karena TD yang pertama bernilai 2 kolom. Jadi ini 2 dan ini 1. Jadi tetap 3 jumlahnya. Kemudian baris terakhir ini, kenapa kok cuma 1 kolom? Karena kolom pertama dan kedua menggunakan kolom yang ini. Karena kolom ini menempati 2 baris. Jadi baris setelahnya ya. Jadi saya ulangi lagi, TD yang ini menempati baris yang ini juga. Jadi kolom pertama dan kedua pada baris yang terakhir ini ditempati oleh ini. Dan ini adalah kolom ketiga. Jadi seperti itu cara membuat tabel menggunakan HTML. Sekarang kita akan coba untuk mengerjakan contoh kasus ya. Jadi seandainya kita membuat tabel seperti ini. Jadi di sini ada kolom NIM, kemudian kolom nama. Kolom nama ini nanti ada nama depan dan belakang, dan selanjutnya ada jenis kelamin. Untuk kolom NIM dan jenis kelamin, dia menempati 2 baris, karena di sini untuk nama, dia dipisah atau dibedakan untuk nama depan dan belakang. Jadi nanti kita fokus, sekarang pembahasannya kita fokus ke bagian header dulu ya. Jadi kita fokus ke header. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa header itu punya 2 baris. Baris pertama dan baris kedua. Oke, ini baris pertama, ini baris kedua. Selanjutnya, berarti nanti di sini akan ada 2 TR untuk header ya.
Kemudian untuk baris pertama, kita fokus ke baris pertama sekarang. Di sini ada berapa TD? Jadi ada 1, 2, 3. Untuk baris pertama ada 3 TD. TD untuk NIM. Kemudian TD untuk nama. Dan yang terakhir TD untuk jenis kelamin. Hanya saja yang perlu jadi catatan adalah nama menempati 2 kolom. Berarti TD untuk nama dia punya atribut call, span sama dengan 2. Sedangkan nama dan jenis kelamin itu masing-masing menempati 2 baris. Berarti TD NIM dan jenis kelamin ini punya atribut row span 2. Oke, jadi seperti ini. Kemudian sekarang kita fokus ke baris kedua. Baris kedua ini punya berapa TD? Punya 2. Nama depan dan nama belakang. Jadi hanya 2 TD. Untuk NIM gimana? NIM ini pakai TD yang dari atas ya. Sudah dari ini. TD yang ini kan sudah menempati 2 baris. Jadi tidak perlu. Jadi ini sudah masuk ke baris kedua juga. Sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan sudah row span-nya 2. Berarti jenis kelamin ini dia juga menempati baris kedua. Jadi sekarang kalau kita bicara baris kedua, kita butuh 2 TD. Jadi TD untuk depan dan TD untuk belakang. Oh iya, karena ini sebenarnya kolom header ya. Jadi harusnya di sini itu pakai TH, bukan TD. Oke, maaf. Jadi TH sama TD itu sama-sama punya atribut call span dan row span. Jadi kalau kolom header berarti kita pakai TH, nanti kalau di konten untuk kasus seperti ini kita pakai TD. Oke, sekarang kita coba untuk membuat codingnya. Oke, di sini sudah saya siapkan file baru. Jadi pertama kita buat tag table, kemudian kita buat barisnya. Baris pertama itu kan ada 3 kolom tadi. Jadi karena kolomnya header kita pakai TH. Kemudian yang pertama itu NIM, yang kedua adalah nama, dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Bagian ini saya singkat saja. Kemudian untuk NIM itu row span-nya 2. Kemudian untuk nama call span-nya 2. Dan untuk jenis kelamin row span-nya 2. Oke, seperti ini. Kemudian baris kedua di sini ada 2 TH. TH untuk depan dan TH untuk belakang. Oke, seperti ini biar lebih terlihat kita tambahkan border. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian yang lainnya kita tinggal menyesuaikan. TR kali 2, umpamanya kita buat 2 baris. Kemudian masing-masing kolomnya adalah 4 ya. Oke, seperti ini. Ini saya isi data dummy saja. Oke, jadi seperti ini. Seperti itulah cara membuat tabel menggunakan HTML. Berikut atribut call span dan row span-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.